Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara tiga pilar BPU, saya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara-saudara setiga pilar BPU, jika diibaratkan, maka Presiden Prabowo dan para mantan presiden kita yang terdahulu, mereka semua hanyalah buah dari suatu pohon. Bentuk suatu pohon dapat dilihat dari buahnya. Buah mangga misalnya. Maka kita dapat membayangkan bentuk pohonnya seperti apa. Dan seterusnya. Pohonlah yang membentuk buahnya seperti apa, rasanya bagaimana, dan seterusnya. Jika presiden diibaratkan sebagai buah, maka kita dari zaman Orde Lama sampai dengan zaman Prabowo sudah merasakan rasa buah-buah itu, dan juga sudah tahu bentuk dari pohonnya seperti apa. Ya kan? Buah-buah itu semuanya rasanya asam dan getir. Bentuk pohonnya besar dan berdaun lebat. Saudara-saudara setiga pilar BPU, menurut paham filsafat realitas, Presiden Prabowo dan para mantan presiden adalah sebagai sebuah corong atau speker toa. Presiden Prabowo hanyalah agen atau penyalur dari suatu sistem. Artinya, setiap pernyataan, kebijakan, peraturan, dan seterusnya itu semua diolah dan dibuat oleh suatu sistem. Kemudian disalurkan melalui agennya, atau melalui corongnya, atau melalui speaker toa, yaitu presiden. Sebagai seorang presiden, Prabowo sudah pasti akan sangat kesulitan jika mengelola negara ini sendirian saja. Ya kan? Sebagai presiden, maka yang dapat dilakukan Prabowo hanyalah memberikan ide-ide atau perintah dan memilih setiap pernyataan, kebijakan, peraturan, undang-undang, dan seterusnya sebelum disampaikan ke publik atau ke masyarakat. Ide-ide dan perintah Presiden Prabowo itu pun harus diolah lebih dulu oleh sebuah tim atau sistem. Bisa dilaksanakan apa tidak? Jika tidak bisa dilaksanakan, maka ide-ide dan perintah Presiden Prabowo itu hanyalah sekedar ide dan perintah saja. Semua kebijakan, peraturan,
undang-undang dan seterusnya. Yang bikin adalah sebuah tim atau sistem. Dan kemudian ini menjadi dasar terbentuknya sistem berbangsa dan bernegara kita. Setiap pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo mempunyai dua makna. Satu pernyataan dari hasil pikiran Presiden Prabowo sendiri. Maka hal ini bermakna Presiden Prabowo sedang berpolitik lewat pernyataannya itu. Kedua, yang pertama contohnya ketika Presiden menyampaikan pernyataan tentang Prabowo 2 periode. Ini pernyataan politik. Dan seterusnya. Kemudian kedua, pernyataan Presiden Prabowo yang dibikin oleh sistem. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, semua perilaku dan perbuatan Presiden Prabowo harus patuh pada sistem. Yang membuat sistem adalah Presiden dan para tim pendukungnya. Jika Presiden Prabowo tidak patuh pada sistem, maka ia punya dua pilihan. Keluar dari sistem atau patuh pada sistem. Jika Presiden Prabowo tidak mau keluar dari sistem, tapi tidak mau patuh pada sistem, maka runtuhlah sistem itu dengan sendirinya tanpa perlu melakukan demo berjilid-jilid. Semua mantan presiden kita, presiden Indonesia, itu pada patuh pada sistem. Pada sistem berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya sistem berbangsa dan bernegara kita masih tetap berdiri dengan kokoh, masih bertahan, dan masih kita gunakan sampai saat ini. Presiden Prabowo dalam suatu pernyataannya mengatakan bahwa ia akan menata ulang sistem bernegara dengan menyatakan para koruptor, manipulator, dan para pengkhianat negara serta semua institusi negara untuk memperbaiki dirinya sendiri atau negara yang akan memperbaikinya. Ini bukan suatu pernyataan politik. Ini adalah suatu pernyataan tanggung jawabnya sebagai presiden. Akan tetapi setelah dipelajari pernyataannya itu dengan seksama, ternyata yang akan ditata ulang oleh Presiden Prabowo adalah tata kelola bernegara atau tata kelola pemerintahan atau menata administrasi publik Indonesia. Artinya, Presiden Prabowo akan menata ulang sistem politik, bukan sistem berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sistem berbangsa dan bernegara itu berbeda dengan sistem politik dan berbeda dengan sistem ekonomi. Sistem politik mengatur tata cara berkuasa. Sistem ekonomi mengatur tata cara pertukaran barang dan jasa. Sedangkan sistem berbangsa dan bernegara mengatur tata cara penggunaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai
warga negara Indonesia. Beda bukan? Jika Presiden Prabowo ingin menata ulang bernegara atau menata pemerintahan, atau lebih tepatnya menata administrasi publik, maka analoginya seperti suatu penyakit. Presiden Prabowo memberikan obat penghilang rasa nyeri pada penyakit itu, tapi tidak menghilangkan penyebab penyakit tersebut. Karena tidak menghilangkan penyebab dari penyakit itu, maka rasa nyeri itu akan datang kembali. Dan Presiden Prabowo segera memberikan obat penghilang rasa nyeri kembali. Selanjutnya, rakyat akan bergantung pada Presiden Prabowo karena berhasil menghilangkan rasa nyeri pada tata kelola pemerintahan. Dan ini menjadi kesempatan untuk membuat rencana melanjutkan 2 periode. Akan tetapi, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara tidak berubah. Kita tetap menggunakan sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini. Padahal sistem berbangsa dan bernegara kita sudah kadaluarsa, alias sudah basi. Presiden Prabowo hanya menata tata kelola pemerintahan atau menata administrasi publik Indonesia, bukan menata tata cara penggunaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Presiden Prabowo bisa menata sistem berbangsa dan bernegara kita? Saudara-saudara setiga pilar BPU, jawabannya tidak bisa. Presiden Prabowo tidak bisa menata sistem berbangsa dan bernegara kita. Kenapa? Karena Presiden Prabowo tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menata sistem berbangsa dan bernegara kita. Presiden Prabowo hanyalah pengurus negara dengan pangkat sebagai kepala pengurus negara atau kepala administrasi publik. Kepala pengurus negara memiliki wewenang mengelola dan menata administrasi publik Indonesia. Lantas, siapa yang bisa menata sistem berbangsa dan bernegara kita? Yang bisa menata sistem berbangsa dan bernegara kita hanya para pemilik negara ini, yaitu kita. Kita memiliki hak dan kekuasaan untuk menata sistem berbangsa dan bernegara kita. Walaupun hanya para pemilik negara saja yang bisa menata sistem berbangsa dan bernegara, namun kita dapat bekerja sama dengan kepala pengurus negara atau kepala administrasi publik Indonesia. Bagaimana caranya bekerja sama? Saudara-saudara setiga pilar BPU,
setelah kita membuat panitia penyelenggara RUPS atau rapat umum pemilik saham, kemudian berhasil dengan sukses menyelenggarakan RUPS tersebut, maka barulah kita dapat bekerja sama dengan kepala pengurus negara. Caranya, kita berikan saran pada kepala pengurus negara agar membuat suatu kementerian baru atau suatu badan atau apapun namanya. Jika kementerian, maka namanya Kementerian Menata Sistem Berbangsa dan Bernegara. Dengan kementerian baru ini atau dengan suatu badan atau apapun namanya, barulah para pemilik negara ini bisa bekerja sama dan langsung bergerak menata Indonesia memasuki sistem baru berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sarankan ISA Titah EGP gitu. ISA Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.